Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Felix Satwindu selaku dosen pengampu untuk mata kuliah umum agama. Pertama-tama, perkenalkan, saya Helena Putri Primasanti Priambodo dari kelas Manajemen 2 Angkatan 2020 Universitas Maju. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Eleonora Gracia, Enrico Ariel, Fidelio Giovanni, dan juga Ibrahim. Di kesempatan kali ini, saya beserta kelompok akan membahas video kami yang berjudul Bersatu dalam Perbedaan Agama. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama yang membuat Indonesia menjadi negara yang heterogen. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan juga Konghucu. Karena adanya banyak perbedaan ini, maka muncullah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari tema video kita kali ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme, kalian tahu nggak sih apa itu pluralisme? Jadi, pluralisme terdiri dari 2 kata, yaitu plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat dan memperbolehkan kelompok-kelompok tersebut mempertahankan keunikan dan menjaga budayanya masing-masing. Nah, di video kita kali ini, kita akan lebih fokus pada perbedaan beragama dan bagaimana masyarakat bisa bersatu dalam perbedaan tersebut. Di Indonesia terdapat 6 agama yang berbeda, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan agama di Indonesia secara keseluruhan yaitu pada kitab, cara beribadah masing-masing agama, tempat ibadah, dan mungkin ajarannya berbeda. Tapi yang kami yakini bahwa tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Karena pada hakikatnya, agama adalah sebuah fondasi, penuntun hidup, dan modal untuk dimiliki dan diyakini setiap manusia yang hidup di bumi ini. Perbedaan dari segi tempat ibadahnya. Biasanya orang Kristen dan orang Katolik akan beribadah ke gereja. Orang Hindu akan beribadah di pura, orang Buddha beribadah di wihara. Begitu pula dengan kitab suci yang digunakannya. Kitab sucinya pun pasti memiliki perbedaan. Orang Kristen dan orang Katolik menggunakan Alkitab. Orang Islam menggunakan Al-Quran. Orang Konghucu menggunakan Sisuwujin. Dan juga orang Buddha menggunakan Tripitaka, sedangkan orang Hindu menggunakan kitab Weda. Perbedaan-perbedaan dari setiap agama pastilah ada. Namun inti dari ajarannya adalah sama, yaitu mengajarkan kebaikan. Dan setiap agama memiliki kebenarannya masing-masing. Dan kebenaran tersebut mutlak bagi pemeluk agama tersebut. Keberagaman agama yang ada di Indonesia memang sangat mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, keberagaman agama tersebut juga bisa menjadi pemicu adanya konflik agama antar masyarakat di Indonesia. Dan berikut saya akan menjelaskan beberapa konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah konflik agama di Aceh. Hal ini bermula dari adanya beberapa kaum muslim yang menginginkan pemerintah untuk menghancurkan gereja Kristen di Aceh. Namun untungnya, pemerintah bisa menangani ini sebelum masalah melebar. Kemudian yang kedua adalah konflik di Poso. Awalnya, Poso ini adalah daerah yang didominasi oleh umat muslim. Namun karena adanya perpindahan, yaitu adanya banyak pendatang yang datang ke Poso, akhirnya agama Kristen ini menjadi lebih mayoritas. Kemudian, karena kurangnya perhatian dari pemerintah, kerusuhan ini terjadi sangat lama, yaitu dari tahun 90-an hingga akhirnya pada 2001, masalah ini diselesaikan dengan adanya mediasi dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Kemudian yang ketiga adalah konflik di Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Hal ini awalnya dipicu oleh seorang pemeluk agama Buddha berdarah Tionghoa mengatakan bahwa ia merasa terganggu oleh suara azan, dan ini membuat umat muslim merasa tersinggung. Kemudian adanya rumor yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang melempari batu ke masjid dan juga mengusir imam yang sedang beribadah. Karena adanya hal tersebut, umat muslim akhirnya membakar 11 vihara dengan 8 mobil dan beberapa sepeda motor yang terparkir di depannya. Hingga saat ini, 11 wihara tersebut selalu dijaga oleh polisi pada saat jam-jam beribadah. Kemudian yang terakhir adalah konflik di Papua. Hal ini disebabkan karena umat Kristen tidak setuju dengan adanya menara masjid yang terlalu tinggi. Hal ini dianggap mengganggu dan juga membuat gereja tampak terhimpit. Dan karena hal ini, akhirnya Kementerian Agama turun tangan untuk proaktif menindaklanjuti adanya permasalahan tersebut. Setiap agama dan suku bangsa mengajarkan toleransi yang sangat tinggi dengan caranya masing-masing antar agama atau suku bangsa yang lain. Kita ambil contoh di daerah Kalimantan Tengah. Banyak suku bangsa di daerah sana yang saling toleransi, contohnya suku bangsa Batak, Bugis, Banjar, Jawa, Madura, dan masih banyak lagi suku bangsa yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah. Adanya konflik sangatlah besar di daerah sana, tetapi hingga saat ini tidak ada konflik yang terjadi di daerah Kalimantan Tengah karena mereka saling menjunjung tinggi toleransi terhadap agama ataupun suku bangsa yang lainnya. Itu yang harus kita terapkan di daerah-daerah yang lain. Salah satu wujud toleransi lainnya adalah adanya Puja Mandala yang dibangun di Pulau Bali. Puja Mandala ini merupakan komplek rumah ibadat yang dimana di dalamnya terdiri dari rumah ibadat dari setiap agama yang ada di Indonesia. Ada gereja Katolik, gereja Kristen, pura, wihara, dan juga masjid. Dimana dengan adanya tempat ini bisa menjadi bukti bahwa adanya kebersamaan antar umat beragama dan bisa mempererat kerukunan antar umat beragama. Setelah penjelasan tersebut, kami berharap warga Indonesia bisa terus menjunjung tinggi nilai toleransi agar Indonesia bukan hanya indah karena keberagaman agamanya, namun juga indah karena sikap toleransi, agar Indonesia ini bisa menjadi negara dengan Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Terima kasih.